Halo, selamat malam Sobat Blue. Makasih banyak ya yang udah join lagi nih di Live Blue by BCA Digital. Tadi udah jam 12, jam 3 dan sekarang jam 7 sesi terakhir kita. Dan gak lupa kita ingetin Happy Blue Day. Masih dalam rangkaian ulang tahun Blue yang ketiga. Selamat datang di Blue Experience on Air Day 1 sesi ketiga bareng aku Poni. Nah, jadi Blue Experience ini buat yang belum tahu, ini tuh rangkaian acara dalam ulang tahun Blue yang ketiga dengan tema Adulting 101 Survive and Thrive yang dilakukan selama 3 hari. Dari tanggal 22 sampai 24 Juli 2024. Nah, kita akan bahas 3 topik seputar menuju kedewasaan, yaitu karir, pertemanan, pernikahan, dan akan ada 3 sesi setiap harinya, yaitu pukul 12 yang tadi, jam 3 sore, dan jam 7 malam. Dan lebih seru lagi seperti yang kalian tahu, kita bakal ngobrol sama para creators TikTok favorit kalian. Nah, masih dengan 2 sesi Blue Experience on Air, siang dan sore tadi kita masih ngebahas seputar karir yang akan kita bahas lagi selama 1 jam ke depan. Jadi buat Sobat Blue yang udah join live ini, stay tune terus sampai akhir ya, karena nanti ada Blue Quiz juga yang jawabannya tersebar di sepanjang live ini, dan akan ada reward spesial buat kamu yang berhasil menjawab dengan benar semua pertanyaannya. Karena ada hadiahnya nih, kalau kalian butuh di remind lagi, ada kartu flash Blue Special Edition, jam tangan Blue Experience Special Edition, Blue Merch Special Edition, tiket Blue Experience Onsite Jakarta dengan special speakernya itu Kunto Aji, dan masih banyak reward seru lainnya. Nah, teman-teman juga bisa buka web browser masing-masing dan insert link Blue Quiz, yaitu blue.id/bluexpquiz1, atau kalian bisa langsung aja cek ke linknya Blue Quiz di website blueexperience.id, atau bisa cek ke Instagramnya Blue by BCA Digital. Nah, selain itu Sobat Blue juga bisa dapat tiket onsite ke Bandung, Jogja, dan Jakarta dan menyelesaikan Blue Mission. Caranya gampang banget. Sobat Blue bisa melakukan 3 kali in-app payment di aplikasi partner seperti Blibli, Kopi Kenangan, CGV Moduit, dan Fantastic, dan berbagai partner in-app lainnya. Dan untuk lebih detailnya bisa langsung cek di website blueexperience.id. Panjang sekali intronya ya teman-teman ya, luar biasa. Oke, buat teman-teman yang belum punya rekening ya, kok belum punya, kenapa gitu? Kalian langsung aja buka pakai kode Blue Experience supaya prosesnya lebih cepat dan rekeningnya langsung jadi. Dan ada banyak banget promo Blue Day Cashback sampai dengan 333.000 cuma sampai hari ini aja. Gitu. Nah, di Blue Experience on Air kali ini, sesi terakhir kita bakal ngobrolin tentang karir, versatile career choice, pilihan karir yang fleksibel, dan kita akan kupas tuntas bagaimana sebagai millennials dan Gen Z seiring bertambahnya usia harus menjalani hidup sebagai orang dewasa supaya bisa survive di lingkungan kerja yang dinamis dan penuh tantangan. Wow, deep banget ya. Dan kita akan bahas gimana caranya bangun safety net supaya kita bisa punya kebebasan untuk lebih mengembangkan karir kita. Nah, nih dari tadi kita tidak sendiri ya di sini, sudah bersama bintang tamu kita, Kak Fayat. Wow, atau yang biasa dikenal dengan asam lambung. Betul. Bukan nama panggung. Tapi beneran asam lambung. Betul, asam lambung. Oke, GWS ya untuk Kak Fayat. Oke, gimana nih kabarnya, sehat gak? Sehat. Oh ya, by the way, selamat ulang tahun. Yang ketiga untuk Blue Experience. Nah, dengar-dengar mau bagi-bagi tumbler ya? betul. Untuk mereka yang jawab yang benar, iya kan? Kayak enggak deh. Bukan tumbler ya? Bukan tumbler. Bukan sekedar tumbler aja guys. Nah, yang tadi tuh ntar kita bahas lagi ya, kita sebut lagi hadiahnya. Oke. Jadi kalian udah tahu nggak sih Kak Fayat ini siapa? Kalau kalian belum tahu, wah keterlaluan nih. Karena pasti pernah lewat lah di FYP kalian. Pernah nggak sih? Orang followersnya udah 1,5 M. Gimana? Bot itu guys. Itu tuh macam-macam. Jadi kontennya asam lambung ini banyak banget ya. Ada komedi, kegiatan sehari-hari bersama pacar yang ada di sini juga nih pacarnya. Wah, halo pacar. Otomotif dan lain-lain. Nah, Fayat ini pernah kuliah di Malaysia ya. Lo pernah kuliah di Malaysia, tapi cuti karena sakit. Sakit apa tuh? Asam lambung. Asam lambung. Makanya yang tadi gue bilang kan. Beneran. Bukan nama panggung ya. Beneran. Sengaruh itu ya penyakit asam lambung lo ya. Oke, terus lo lanjut kuliah Universitas Bogor dan baru wisuda Februari kemarin. Betul. Walah, congratulations. Iya. Nah, kita ada fun fact, fakta menyenangkan. Menyenangkan nggak ya? Jadi Fayat ini pernah berprofesi sebagai guru honorer di sebuah sekolah internasional. Betul. Namun akhirnya dipecat karena kontennya kayak ini ya, kayak host berita gosip gitu ya. Karena konten yang dibuatnya di TikTok viral, benarkah? Bener salah ya. Ya soalnya kan maksudnya
karena kita tahu lah, masalah yang namanya sekolah itu punya kebijakan masing-masing kan. Kita juga kita nggak mau overstep the boundaries. Kita juga tahu juga, placement kita kan cuma guru honorer. Jadi kita tidak boleh nih ngatur-ngatur namanya sekolah punya ini. Karena juga mau ngomong kayak gimana juga, kalau emang udah keputusan dari sekolahnya ya udah kita terima aja. Langsung gitu, one day lu masuk ke sana buat kerja, Fayat lo nggak boleh. Lebih tepatnya waktu itu lagi nih UAS. UAS, literally UAS karena COVID-19 kan. Jadi waktu itu tuh harus datang ke sekolahnya untuk basically kalau misalnya nanti kita mau UAS kayak gimana COVID. Ternyata saya ikut UASnya aja enggak. Capek-capek ngajarin murid tiba-tiba enggak ikut UAS. Betul. Ya udah. But look at me now. Look at him now. Enggak bercanda guys. Enggak ya. Takut nonton ya capseknya nih. Capsek. Nah, sebelum kita bahas dan tanya-tanya tentang perjalanan karir lo, dari guru jadi content creator, kita mau main games dulu nih. Gamesnya namanya boleh. Pernah nggak pernah. Never have I ever ya. Nah, belum. Udah mau ngambil aja tadi dia. Oke. Ini ada kisi-kisinya di depan. Udah ada. Maklum nah, jadi kalau misalnya guru tuh udah langsung inisiatif. Kita lihat Emang beda ya kalau guru saya ya. bisa nyapin nih nggak? Itu. Nah, jadi ntar Kak Fayat ambil aja, boleh diambil. Boleh diambil. Lo ambil, terus ntar akan ada pertanyaan, pernah atau nggak pernah, lo angkat pernah atau nggak pernah, ya iyalah. Oke. Nah, yang pertama, pernah nggak pernah bingung menentukan cita-cita? Oh, nggak pernah. Dari dulu, walaupun sekarang saya tidak bekerja sesuai cita-cita saya ya, tapi maksudnya at least gue udah pernah ngerasain yang namanya, ini yang waktu itu gue mau kerjain tuh apa. Dari dulu tuh gue pengen banget yang jadi namanya an educator gitu loh. Gue pengen kayak basically memberikan, menyalurkan ilmu gue, building a better future man, sculpting young minds. Ini dia panutan. Berarti lo dulu kuliahnya apa ya? Sastra Inggris. Memang dari dulu kan gue juga dulu kan ngajar kan bahasa Inggris. Berarti emang udah align sama apa yang gue mau sebenarnya. Nextnya, pernah nggak pernah susah dapat kerjaan? Oh, sangat pernah. Karena kan waktu itu kan konteksnya adalah waktu gue balik dari Malaysia itu kan hitungannya kuliahnya belum selesai. Dan gue lagi ngelanjutin kuliah gue di UT tadi kan di Bogor itu kan. Nah, gara-gara itu untuk nyari kerjaan itu cukup susah. Jadi gue rely sama yang namanya guru honorer sama ngajar private kayak bimbel-bimbel gitu lah. Karena kalau misalnya itu kan mereka masih bisa lihat at least mereka hire lu based on your skills, nggak cuma your degree aja gitu kan. Nah, kalau misalnya itu ngerasain yang namanya susahnya. Apalagi gue itu kan di bidang edukasi kan. Jadi kerasa banget karena walaupun sudah berusaha gajinya tetap kecil. Literally pahlawan tanpa tanda jasa. Betul itu. Nah, nextnya, pernah nggak pernah bingung antara melepas satu pekerjaan demi pekerjaan lain? Oh, sangat pernah sekali. Apa nih karena kan ya itu salah satu konten pertama gue yang viral juga. Pada saat gue membandingkan perbedaan jauh jadi guru dan jadi content creator. One of the biggest differences adalah ini aja campur bahasa Inggris. Gak apa-apa, kan lo sastra Inggris. Ini literate kan ya. Kalau misalnya pakai Blue Experience pasti ngerti bahasa Inggris nggak sih? Kalau misalnya waktu itu pernah ngerasain karena salah satu yang menurut gue paling jomplang adalah brand power yang lu kasih ke pekerjaan lu itu sama fee yang lu dapat dari pekerjaan itu bener-bener nggak setimpal, terutama di sini gitu. Deep ya tiba-tiba ya, ini baru sorry. Ini ice breaking. Kita lucu-lucuan ya. Wah, kita kan hahaha nih harusnya ya. Iya. Skibidi toilet ya. Looks maxing. Iya. Oke. Pernah nggak pernah pengen balik jadi ngajar atau jadi guru? Jadi ngajar. Pernah ditawarin buat ngajar lagi, tapi kayaknya untuk untuk dengan follow sebenarnya gimana cara ngomongnya tapi nggak sombong ya kelihatannya. Dengan followers 1,5 M loh, jadi gue yang ngomongin aja. Kalau dipikir-pikir kayak secara waktu juga nggak efisien juga nggak sih, lebih realistis aja lah sekarang. Realistis, tapi berarti lo kalau misalnya suatu hari nanti kayak nggak kepengen untuk balik jadi educator? Itu mungkin bener-bener kalau udah di ujung banget kayaknya. Mungkin untuk menemani masa tua boleh. Atau mungkin dalam bentuk yang lain kali ya. Mungkin bisa jadi ngajar cara bikin konten. Nah, cara itu. FWP.
konten-konten edukatif. Betul. Gak kebayang sih. tapi coba aja dulu ya. Oke, nggak pernah iri melihat pencapaian karir teman seumuran? Kalau misalnya saya boleh jujur? Saya boleh bohong? Enggak. Pasti pernah dong. Manusiawi. Okay. Karena kalau misalnya, tapi gue juga inget quotes. Kalau gue lupa siapa yang ngomong ya. Katanya sih kalau misal, bukan. Pokoknya comparison is the enemy of joy. Wow. Jadi pada saat lu membandingkan diri lu ke orang lain, nah itu lu baru itu cara paling utama untuk merusak ekspektasi lu sendiri. Deep bro. Oke. Nah oke, ini udah nih kita gamenya. Nah sekarang tuh Sobat Blue pengen denger cerita seutuhnya dari seorang guru sampai akhirnya menjadi content creator. Nah cita-cita atau impian lo pas kecil tuh apa sih menjadi guru? Dulu pas SD pengennya jadi astronot. Sama kayak Kak Asti tadi, benar. Bener ya? Kayak semua anak kecil tuh ngeliat planet-planet gitu pengen jadi astronot ya kayaknya ya. Tapi ya kita realistis aja kalau di Indonesia jadi astronot tuh lumayan susah kan. Makanya kayak untuk nggak ada jurusan ada deh ya. Kayak jurusan astronot tapi kayaknya ada siapa astrofisikis kan. Cuman kayak mungkin untuk gue pribadi kayaknya itu nggak realistis deh. Jadi apa sih paling mendekati astronot? Ada yang berhubungan dengan science education. Education. Berarti jadi guru. Gitu. Sebenarnya lebih dekat lagi jadi ilmuwan sih. Tapi kita yang paling dekat dari sekolah saya. Kalau misalnya ilmuwan itu betul. Pay grade-nya nggak nyampe, Bu. Atau mungkin teknik ini bikin roket. Nah, itu saya juga nggak ada skillnya. Oke. Nah, gimana sih ceritanya jadi seorang guru beralih profesi menjadi content creator? Maksudnya jadi tiba-tiba transisinya gitu. Iya, kenapa tiba-tiba content creator gitu? Karena sebenarnya dulu itu the real story-nya banget itu adalah waktu itu gue bikin konten pada saat libur COVID. Sebenarnya juga nggak libur sih kita ya. Kita kan belajar di rumah. Dulu hashtagnya belajar di rumah kan. Belajar di rumah. Nah, gue itu ngajar di rumah karena gue bosan. Gimana nih caranya biar gue nggak bosan? Bikin konten lah gue. Bikin konten. Turns out murid-murid gue lihat, nih orang punya konten. Jadi emang dari dulu juga mereka udah nge-label gue sebagai he's the cool teacher. Kenapa? Karena at least masih ngobrol sama murid-muridnya, masih relate. But the thing is, itu tuh mulai jadi hal yang negatif menurut mereka pada saat sudah nyampai ke orang tua murid pun sebenarnya juga nggak masalah. Guru-guru pun juga udah kayak yaudah itu inside joke kita. Tapi yang nggak suka itu malah sebenarnya adalah yayasan. Yayasan. Jadi dari yayasan sendiri yang bilang ini kita nggak bisa nih kayaknya kalau misalnya ada. Jadi waktu one of the reason waktu diomongin itu sama kepala sekolahnya adalah kita pengen ngomong tentang your social media existence katanya dia gitu. Katanya maybe I'm too famous, I don't know. Nggak, tapi basically one of the reason tuh itu, one of the reason tuh itu. Yes, betul. Oke. Nah, kerjaan sekarang itu kerjaan impian loh as a content creator. Secara tidak langsung, accidentally. Karena kalau misalnya dipikir-pikir juga, this is one of the best jobs right now. Menurut gue pribadi. Karena satu waktu itu kita ngomongin masalah uang. Kita ngomong masalah finansial gitu ya. Kita ngomongin masalah skills. Itu dua hal yang menurut gue subjektif. Tapi yang namanya waktu, kita semua itu waktunya sama. Betul, gitu 24 jam. Dan menurut gue itu yang tidak bisa dibeli. Jadi pada saat gue udah jadi content creator nih, apa benefit terbesar gue? Waktu. Financial it is, alhamdulillah memang ada gitu kan. Terus kalau misalnya untuk skills, gue bisa ngasah skills gue dari mana aja. Tapi untuk masalah waktu itu yang paling gue bersyukur banget. Karena gue sekarang waktu gue jadi bener-bener apa istilahnya ya, kayak fleksibelnya tuh yang kerjaan gue yang harusnya gue bikin besok itu bisa gue kerjain istilahnya. Kalau gue guru nih, yang harusnya gue kerjain besok itu ibaratnya kayak gue mesti butuh waktu hampir seminggu untuk nyiapin semua itu kan. Iya. Itu yang gue rasain banget. Karena waktu zaman gue jadi guru, bayangin aja ya, gue tuh dulu mikirnya, pekerjaan gue itu Senin sampai Jumat dan gaji gue, ini nyebut nominal boleh gak sih? Boleh gak? Boleh. Boleh nyebut nominal ya? Boleh. Dulu tuh gue pekerjaan gue itu sebagai guru Senin sampai Jumat, ditambah Sabtu gue ngajar boarding school, Minggu gue ngajar private. Banyak. Itu banyak kan? Senin ketemu Senin. Dan itu Senin. gaji gue in total ya 7,
7 point lah. Wow. Itu pun gue mikirnya kayak, oh ini gede banget sebagai seorang guru. Pada saat saya jadi content creator, Walah. kok seharga 1 pos gitu, gue langsung kayak, oh pekerjaan gue yang dulu yang gue pikir kayak sangat-sangat sudah tiap hari itu iya, kerjanya makanya ya. gue langsung kayak, wah itu di situ lah, maksudnya gue sangat bersyukur dengan pekerjaan yang gue punya sekarang. Berarti, karena secara tidak langsung ini pekerjaan impian. Iya sih. Berarti kalau guru sama content creator lebih susah jadi guru ya? Gimana? Iya dan tidak juga. Oh iya dan tidak. Karena seperti yang tadi gue bilang, Okay. walaupun waktunya jadi fleksibel, let's say misalnya jadi guru nih. Guru itu kan ya kita genapin aja di 9 to 5 lah, misalnya kayak gitu kan. Tapi kan kalau misalnya content creator, lu ngerubah 24 hour. Exactly. Lu ngerubah 9 to 5 jadi 24/7. Iya, 24/7. Nah, sebenarnya sama aja. Sama Cuma aja. bedanya mungkin kalau misalnya guru, enaknya tuh kita ada waktu dimana kita bisa turn off kapan gitu, nih kita bisa iya, ini emang iya. waktu istirahat gua kayak gitu kan. Tapi kalau misal content creator kan lu tetap Tiap hari misalnya, mikir, lu harus tiap hari mikir, lu harus nge-scroll mikir. TikTok. Exactly, Itu bener. sih. Your weekday bener. is my weekend jadinya, Iya, istilahnya kayak betul. gitu. Your weekend my weekday jadinya Iya. kayak gitu. Your rest time, my work time. Iya, Nah, makanya. itu. Itulah. Nah, lo yakin gak sih kalau sebagai content creator bisa jadi pekerjaan yang jangka panjang? Oh, sangat amat yakin. Wih. Karena menurut gua untuk sekarang ya, Mm-mm. at least untuk sekarang, secara tidak langsung tuh kita semua udah jadi content creator. Ngerti gak sih? Kalau misal content creator mungkin gak semua content creator itu punya pekerjaan. Tapi True. semua orang yang kerja, mereka pasti bikin konten at least buat diri mereka sendiri kan. Oke. Balik lagi ke kalian, mau kalian monetasi ini tuh apa enggak? Hmm. Gitu. Kalau menurut gue sih jadi ya sebenarnya 50-50 juga. Tergantung kitanya aja ngatur waktunya kayak gimana. Oke. Nah, terima kasih jawabannya ya. Tapi gue mau ngingetin lagi nih buat Sobat Blue yang udah join live. Stay tune terus sampai akhir soalnya ntar ada Blue Quiz dan jawabannya ada tersebar di sepanjang live ini. Dan rewardnya itu buat kalian yang berhasil ngejawab semua pertanyaannya. Ada rewardsnya yaitu kartu Flash Blue Special Edition, jam tangan Blue Experience Special Edition, Blue Merch Special Edition, tiket Blue Experience on site Jakarta dengan special speaker yaitu Kunto Aji dan masih banyak reward seru lainnya. Nah, buat Blue Quiznya sendiri, teman-teman bisa buka web browsernya masing-masing. Lu nggak kelihatan sih, fokusnya ke gue. Lo bisa buka web browser masing-masing dan insert link Blue Quiznya yaitu blue.id/bluexpquiz1 atau bisa langsung cek ke linknya Blue Quiz di website blueexperience.id atau bisa cek ke Instagramnya Blue by BCA Digital biar gampang ya. Nah, Sobat Blue juga bisa dapetin tiket onsite Bandung, Jogja, Jakarta dengan menyelesaikan Blue Mission. Caranya gampang banget, Sobat Blue bisa melakukan 3 kali in-app Blue payment di Blue di aplikasi partner seperti Blibli, Kopi Kenangan, CGV, Moduit, Fantastic, dan berbagai partner in-app Blue lainnya. Dan untuk lebih detailnya bisa langsung cek di websitenya blueexperience.id. Nah, untuk teman-teman masih belum ada juga rekening Blue by BCA Digital, bisa langsung aja buka pakai kode Blue Experience supaya prosesnya lebih cepat dan rekening kalian langsung jadi. Dan ada banyak banget promo Blue Day Cashback sampai dengan Rp333.000 cuma sampai hari ini saja. Oke. Nah, kalau tadi kita udah sorry. Tumblernya bagus banget sih. Bener iya. Bermanfaat banget ya. Iya. Ini beneran nggak ada nih di salah satu hadiah dari Blue. Iya nggak sih. Iya. Bagus. Nah ini kalau Kak Faya tadi udah sharing ya sebagai content creator menuju sekarang kita mau dive deep, lebih deep talk lagi nih. Boleh. Main game lagi? Enggak. Belum. Deep talk itu kan ice breaking. Iya, ice breaking. Ini kita deep talk lagi nih. Belum. Kebanyakan dari kita kan susah banget ya dapat kerjaan sesuai apa yang kita mau, sesuai passion lah. Nah gimana caranya supaya survive di kondisi itu dan terus semangat? Buat orang-orang yang kerja tidak sesuai passion lah ya. Kalau menurut gue, kita kan bener. Kalau menurut gue sih ya, kalau dari gue pribadi ya, dulu gue mikirnya jalin aja. Kenapa? Karena that's the mau gimana lagi? Ya. Nah, itu the only mantra yang menurut gue bisa. Karena gue tuh jujur dulu ya. Ini gue sedikit fun fact nih. Walaupun kita di talk ya. Fun fact. Dulu tuh gue inget banget zaman-zaman jadi guru itu kan gue masih bawa motor ya. Nah itu tuh gue ngerasain banget. Kalau misalnya guru, itu kita kan kalian misalnya masuk nih, let's say 9 to 5. Orang tuh udah mikir kalau misalnya itu udah pagi. Tapi yang kalian lupa, guru itu harus datang sebelum murid. Murid itu kan mulai kelas 7:30. Iya. Jadi gue literally abis subuh udah berangkat. Jam 6 something tuh gue udah OTW, udah siap tuh semua. Dan gue inget satu mantra gue tuh di kepala gue pada saat gue bawa motor, gue bikin lagu. Gue tuh easy money, here we go. Even though
nggak easy money, Nggak easy kayak money, itu susah. easy Jadi money. lu harus punya mindset fake it till you make it itu harus Wah, ada di itu situ. tuh manifesting lo ya. Manifesting. Udah sejak Dan sekarang dini bener-bener lo. easy money here we go. Easy money. Ntar Easy money, gue here coba we deh. go. Untuk kalian boleh nih coba nih. Yes. Easy money here Easy we go. easy Oke. money here we go. Nah dalam kerja tuh kan banyak banget tekanan yang datang ya. Bisa jadi tekanan dari atasan ataupun tekanan dari rekan kerja kalian. Pengalaman lo sebagai content creator tekanannya datang dari mana aja sih? Dan sebaiknya menghadapinya tekanan bertubi-tubi itu bagaimana? Ya yang paling udah jelas ya, yang pasti dari netizen gitu kan. Oke. Tapi kalau misalnya menurut gua, ini juga ada quotes lagi nih. Iya. Weh, Tapi gua gak ingat juga lagi dari siapa. oke. Jangan gue sendiri yang ngomong waktu itu. Jangan. Tapi menurut gua ada satu hal yang gua tahu pasti. Gimana caranya? Mungkin ya, gua itu nggak tahu caranya sukses. Tapi gue tahu caranya nggak sukses. Pada saat lu mencoba untuk membuat semua orang senang. Jadi lu udah tahu nih, the pressure was like making everybody happy. But you know, you cannot do that. Jadi apa yang lu harus lakukan? Lu harus membuat diri lu sendiri senang. Itu dulu. Oke, jadi kesuksesan adalah di kesenangan diri gitu. Self-fulfillment. Self love. Oke. Nah, di konten lo kan ada membanding-bandingkan saat jadi guru dan sekarang jadi content creator nih. Dari fashion juga dibandingin sepertinya sangat menikmati profesi yang sekarang. Wah, looks maxing dia. Nah, kalau dari segi waktu bekerja lo lebih suka yang mana? Gimana nih untuk dari segi fashionnya tadi? Iya ini pertanyaannya gimana nih? Dari segi fashionnya atau dari gimana? Dari segi fashion mungkin bisa dikupas dari segi fashion, dari segi waktu bekerja juga. Kalau misalnya menurut gue ya seperti yang tadi gue bilang tadi, gue lebih sukanya apa? Satu jadi lebih fleksibel gitu kan. Both dari waktunya sama juga fashion yang bisa gue pakai sekarang. Karena waktu itu gue ingin mengekspresikan diri, tapi kan ada peraturan sekolah juga. Misalnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sekarang udah bisa menjadi diri sendiri seutuhnya. Jadi kayak ini ya, kayak murid lulus sekolah juga ya. Iya, secara tidak langsung. Ini sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan, school of life. Nah kalau dari segi finansial kan banyak juga nih perubahannya. Gimana cara adaptasinya dengan kondisi finansial baru? Kayak uang kaget gak sih kayak? Iya. Itu gimmick aside ya. Oke. Gue beneran ngerasain namanya uang kaget itu. Ya. Karena ternyata segampang ini gitu loh. Mungkin yang gue pikir adalah bukan pekerjaan yang gue pilih yang salah sebelumnya, tapi mungkin memang sistem yang salah gitu loh. Karena gue mikir memang harusnya jadi guru itu harus lebih diapresiasi nggak sih, buat supaya orang-orang lebih datang. Cuman yang jujur gue rada bingung juga sih kalau misalnya mau kayak waktu udah jadi dapat uang kaget gitu ya. Kalau nabung-nabung gitu biasanya di mana sih? Oh, lu belum ada tabungan nih berarti? Ada, tapi baru BCA doang gua. Oh, rekening doang. Rekening doang. Lu nggak tahu berarti tentang blue saving ya? Blue saving halus nih. banget masuk ke dia. Iya. Kayaknya ada orang yang bisa menjelaskan tentang blue saving ini lebih lanjut ya. Gimana nih kalau kita panggil aja bintang tamu kita? Iya. Bener nih. Ini ada bintang tamu serius. Ada bintang tamu. Demi apa sih? Gak tahu kan lo? Demi apa? Lo nggak tahu kan? Demi apa ada bintang tamu? Jadi ini ada bintang tamu yang akan menjelaskan tentang blue saving. Gitu seperti kita apa? Panggil saja langsung. Ini bentar ya, ini lagi OTW lewat kamera nih, lewat kamera. Ini dia nih. Serius. Wah, aku gak nyangka ini acaranya ada surprise gini guys. Gue cuma nonton lo di belakang. Gak tahu kan ada pacar kamu di sini kan? Aku gak expect banget. Kan? Aku gak expect sama banget. Sama sekali gak ngeliat ada di sini kan dari tadi kan? Aku gak expect banget Kak. Aku gak expect banget. Jadi gimana nih blue saving Kak Syagufta? Kamu gimana sih nggak tahu? Emang blue savings tuh apa sih sebenarnya? Aku literally tiap hari pakai blue. Oh iya. Nah, nih blue saving itu jadi kalau misalnya kamu punya blue, dia tuh bisa buka tabungan. Iya. Nah, tabungannya tuh bisa 20 pos. Serius? Ya, banyak banget. Crazy, jadi kan? tuh bisa kayak dibagi-bagi gitu kan? Bisa tabungan nikah. Nah, udah mulai belum kamu? Parah banget belum mulai nih. Berarti tandanya harus buka blue saving. Gitu. Terus dia auto debit. Jadi kamu nggak ada alasan buat kayak aduh nggak nabung. Masuk uang langsung boom. Oh gitu. Wow. Gila. The more you know. Wow. Terus juga bunganya kecil ya, 3% per annum. Literally kecil banget. Serius? Udah. Makanya kamu pakai. Aku lebih kaget ini sih daripada kamu datang ke sini. Sumpah. Iya kan? Serius. Seoke itu. Nah. Dah. Buat lo pada nih yang nonton dan lo belum punya rekening blue,
What are you waiting for? Bukalah pakai kode Blue Experience supaya prosesnya lebih cepat dan rekeningnya langsung jadi. Karena ada banyak promo Blue Day Cashback sampai dengan 333.000 cuma sampai hari ini saja. Nah, buat Sobat Blue yang udah join live ini mau ngingetin sekali lagi untuk stay tune terus sampai akhir karena ada Blue Quiz yang jawabannya tersebar di sepanjang live ini dan akan ada reward special buat kalian yang berhasil menjawab dengan benar semua pertanyaannya. Rewardsnya ada, kalau kalian lupa saya ingatkan lagi ya, ini ada 1 kartu Flash Blue Special Edition, jam tangan Blue Experience Special Edition, Blue Merch Special Edition, tiket Blue Experience on site Jakarta dengan special speakernya yaitu Kunto Aji dan masih banyak reward seru lainnya. Jadi langsung aja ya. Untuk teman-teman juga bisa buka web browser masing-masing dan insert link Blue Quiz-nya yaitu blue.id/bluexpquiz1 atau langsung aja cek link Blue Quiz yang ada di website blueexperience.id atau gampangnya bisa langsung ke Instagramnya Blue by BCA Digital. Nah, caranya untuk mendapatkan tiket onsite Bandung, Jogja, dan Jakarta dengan menyelesaikan Blue Mission. Gampang banget, Sobat Blue tinggal melakukan 3 kali in-app payment di Blue aplikasi partner seperti Blibli, Kopi Kenangan, CGV, Moduit, Fantastic, dan berbagai partner in-app Blue lainnya. Untuk lebih detailnya bisa langsung cek di website blueexperience.id. Walah, Kak Fayat, Kak Syagufta ya, kemana? Hah? Wah, kok dia bisa hilang lagi ya sih? ampun. Wow. Tapi Sulap ya? tadi serius aku lebih kaget kalau Kaget. misalnya Blue saving bisa kayak gitu. Iya kan? Daripada dia datang ke sini aku lebih kaget itu sih. Iya, aku lebih kaget kalau Wow. ternyata bisa auto debit. Aku baru tahu juga itu sama 3 sesi Wow. tadi aku baru tahu ini. Gak expect banget Gak sih. expect ya. Wow. Nah, ini biar kita ice breaking lagi nih, kita Oh. bakal main game lagi. Nah, gamenya tuh ada pilih mana. Nih boleh diambil aja nih yang yang ada AB-nya itu. Nah, kita bakal ngasih pertanyaan dan jawabannya tinggal pilih mana. Pilih A atau B, ini atau itu. Nah, Oke. Biasa. Nah, mau mention lagi aja tadi itu ada sedikit koreksi ya. Jadi kalau misalnya bunganya Blue Saving itu 3% itu adalah bunga yang tinggi, bukan bunga yang kecil. Jadi yes. Nah, oke. Gamenya lanjut gak nih? Lanjut ya. Tadi kayak udah nyampe mana ya? Udah nyampe ini. Oh, ulang. Oke. Oh, jadi kita tadi berarti mati ya Iya. sama kita main. Oh, kita Sama kita main game mati. Kita recreate nih. Recreate. Ini game apa sih Kaponi? Game apa Ini nggak game apa tahu sih Kaponi? kan? Nggak tahu belum ini apa ini sih? kan, belum Nggak pernah main lihat game kayak kan. gini deh, Nah, serius. jadi ini mainnya pilih mana. Jadi Kak Fayat nih ngambil nah belum pernah dipegang kan Nggak sebelumnya pernah, belum oh my God. kan. Iya. Wow. Nah, ini jadi pilih mana. Jadi ntar pilihannya A atau B. Option pertama itu A, option kedua itu B. Pilih mana? Saat belanja bayarnya cash atau cashless? Cashless. Cashless, berarti B. Cashless. Cashless. Gue gak pernah berjawab pertanyaan kayak gini nih. Iya kan? Nggak pernah kan? Nggak pernah. 5 menit nggak yang lalu pernah. belum Iya, jawab kan? Belum Belum jawab. kan? Belum Iya jawab. kan? Belum jawab. Kenapa sih kalau boleh tahu kalau Oh, kalau gue pribadi sukanya cashless karena gimana ya? Sekarang tuh apa-apa tuh apalagi semenjak ada Blue ya, kayak apa-apa sih. tuh cashless jadi lebih gampang gitu gak sih? Ya gak sih guys? Kalian setuju gak? Setuju sih, setuju. Nah, next ya, pilih mana? Saat nggak punya duit, pinjam duit ke ortu atau keluarga atau pinjamnya ke teman? Kalau pribadi sih mending minjemin ke tadi Minjem. minjemnya ya? Lo minjem. Jadi lo Ah. nggak punya duit, lo minjemnya mendingan ke ortu atau keluarga atau ke teman. Ortu temen keluarga tiga dong. Ortu keluarga tuh 1 tuh. Ini C gitu. Ini C Masuk nih. lagi tumblernya Iya, nih. iya. Kalau gue mending minjem ke keluarga. Keluarga. Kenapa tuh? Asian value. Kalau misalnya keluarga kan kekeluargaan iya, iya kan. sih, iya sih. Wah, tapi saya nggak pernah minjem sih. Oke. Dipinjem pernah. Dipinjemin pernah. Dibalikin nggak? Sebenarnya nggak terlalu peduli sih. Soalnya kan ada Blue Saving juga Bener. kan. Iya. Jadi banyak yang disimpan di Blue Bener Savingnya, itu. tenang Banyak, aja. tenang aja. Next ya nih, modif motor atau modif mobil? Modif motor. Modif Berarti ya A ya. motor. Modif motor. Motor lu yang Iya, screw. Kalau di ini oke. skibidi, gitu. Itu ada Lux Maxing. Iya, Lux Maxing. Oke. Kasihanat Vanum Tex, keluar begitu dia. Nah, next ya. Pilih mana? Mau beli barang mahal yang udah lama diinginkan, lo bayarnya lebih pilih bayar lunas atau cicilan? Kalau misalnya gue pribadi sih sukanya bayar lunas. Lunas. Soalnya kan udah ditabung di kita Blue Saving. Udah ada tabungan terpisah di Blue Saving. Iya, sampai 20 kata tadi ya. Iya, 20 pos tabungan. Wah. Kok berguna banget sih Blue Bunganya Saving juga ini? gede banget 3%. Iya, Wah.
Bener. Nah ini terakhir nih, bos jahat tapi gaji besar atau bos baik tapi gaji pas-pasan? Bos baik tapi gaji pas-pasan terus jadi content creator. Itu yang saya pengen. Itu yang saya lakukan sekarang sebenarnya. Apa namanya? Bos baik tapi gaji pas-pasan, dipecat, jadi bikin konten, Wah, bikin jadi konten, FYP. FYP viral, followersnya 1,5 M sekarang. Wah, 1,5 M TikTok. Nah, gitu. Oh, ada aja ya celahnya ya. Iya dong. Nah, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan-pertanyaan ya. Udah selesai main game ya? Udah kelar, pengen main terus ya. Iya. Seru Oke, nih. nah kita mau nanya lagi. Jadi content creator itu pekerjaan yang menjanjikan gak sih menurut lo? Menjanjikan banget sih. Oh, ya? Karena kalau misalnya dulu kita bilang di 2015 ke bawah kita ngomong apaan sih lu iya. bikin gitu-gitu emang bisa ngasilin duit gitu kan. Tapi sekarang malah kok lu gak bikin konten sih? Lu kan bisa begini. Lu kan, iya, lu punya potensi. Sekarang tuh nah. makanya itu literally gue pertama kali ngomong ke dia kayak gitu. Lu punya potensi. Dia tuh dulu kerja kantoran. lu belum ini sebelum ketemu dia. Oh, gue kira udah. Lah, makanya kan saya yang nerbitin. Gitu. Publisher nih. Publisher ya. Scouting saya. Scouting. Ini dia. Terus? Ya udah jadinya itu one of my achievement. Wah, ini dia. Literally Waduh. trophy wife ya. Trophy wife soon to be. Nice. Nah, itu tuh. Kalau ditabung Tabungnya Blue Blue Saving ya. Nah, kan ada banyak content creator baru nih yang menyerah di tengah jalan karena kontennya itu nggak viral atau nggak FYP, kayak mikirin numbers banget nih. Bagi tips dong supaya tetap berkonsisten berkarya. Kalau misalnya dari gue pribadi sih malah istirahat. Karena biasanya kalau misalnya lu udah nggak konsisten, lu udah ngerasa kayak aduh kok konten gue jelek kayak itu karena lu burn out gitu kan. Duit lu habis, nggak ditabung sih. Coba kalau ditabung di Blue Saving. Masuk terus nih. Pasti. Ini orang belakang layarnya seneng banget nih. Wah, blue. Wah, Nah, ini kayaknya diundang lagi nih ke Faida. Iya nih. Saya ke Bandung sama Jogja juga deh. Ketemu. Ikut ya. Iya, ngikut deh. Oke. Ingat gak sih lo uang endorse atau uang project pertama tuh bikin dari konten pakai buat apa? Buat beli kalau misalnya kalau gue sih ada dua ya. Yang pertama tuh gue untuk investasi barang-barang yang gue pakai buat konten itu sendiri. Kayak misalnya waktu itu gue beli HP, iPad. Terus kalau misalnya duitnya udah kekumpul lebih, waktu itu gue beli kendaraan. Waktu itu motor, awal motor terus beli mobil. Cuman yang kedua, gue itu pakai buat gue tabung. Tabungnya di mana guys? Blue Saving. Masuk terus nih. Masuk terus. Oke, nah kebanyakan dari kita kan kalau habis gajian dapat income suka sering lewat gitu aja. Ada nggak sih tips and tricks dari Kak Fayat untuk mengatur keuangan supaya nggak langsung habis? Jujur biasanya sih kalau misalnya dulu ya, gue tuh nggak ngerti tuh cara misalnya masukin kayak gitu. Cuman sekarang gue kepikiran apa gue depositin aja kali ya. Cuman gue bingung depositnya di mana. Lu ada saran nggak? Gue sih tahu ya, harusnya sih depositnya di Blue Deposit, tapi selain Blue Saving juga ada Blue Deposit. Ada Blue Deposit. Banyak banget fitur yang gue nggak expect. Bener. Parah, keren banget. Cuma buat penjelasan lebih lanjut nih, apa kita panggil aja tamu spesial kita yang lain? Serius ada tamu spesial yang lain? Nggak jadi karena orang belakang layar kelamaan udah. Atau orang ini sih red cardnya nambah tuh. Gitu. Oke. Iya, lu nggak tahu Blue Deposit itu apa? Nggak tahu. Itu tuh deposit berjangka dengan minimal penempatan saldo 1 juta. Jadi murah banget kan, tinggal taruh 1 juta aja, dan itu tuh tenornya dari 1 sampai 12 bulan, fleksibel banget, dan dia itu juga suku bunganya tinggi. Jadi 3,75% sampai 4,75% per annum. Wah, main banget gak sih? Itu cocok banget buat orang yang kayak amanya gaji pertama kali, Bener. pertama kali brand deal ya kan. Terus juga kan kalau misalnya orangnya commitment issues ya, biasa kan kalau misalnya anak muda commitment issues, jadi langsung aja tuh kan bisa kalau misalnya mereka mau ngambil duitnya sebelum 1 bulan tuh langsung aja iya, nggak kena potongan soalnya. Oke banget gak sih? Keren banget, sumpah keren banget. Bakal mulai gak sih masuk ke Blue? Pengen. Jujur gue balik dari sini selain bawa tumbler ini, betul, gue udah masuk lagi. langsung pakai tuh Blue Deposit sama Blue Saving Blue ya tadi ya. Deposit sama Blue Saving. Buat ini ya, buat modal nikah kali ya. Ini masuk lagi nih. Ada aja bridging-nya. Nah iya, tidak lelah saya mengingatkan kalian buat teman-teman yang belum punya rekening Blue, bisa langsung aja buka rekening pakai kode Blue Experience supaya proses lebih cepat dan rekeningnya langsung jadi. Soalnya kalau misalnya kalian bikin hari ini nih, ada banyak promo Blue Day Cashback sampai 333.000. Cuma hari ini aja.
Nah oke, teman-teman bisa sambil bertanya-tanya ya kalau misalnya kalian penasaran ini ada pertanyaan-pertanyaan buat Kak Fayat ya, bisa langsung komen di kolom komentar buat asam lambung nih. Guys. Kalau misalnya kalian pengen cek Nanya kodam ya. Cek kodam gitu kan. Nyiblorong. Tap layar. Tap layar. Kak keranjang kuning enggak ya? Kita enggak jawab pertanyaan itu ya. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang nonton banyak banget. Karir. Beneran 2000 ya? Bener banyak banget yang nonton, serius. Kaget gue. Makasih yang udah nonton ya. Makasih guys yang udah nonton. Tap layar. Ada nggak nih pertanyaan-pertanyaan? Coba kita. Oh lagi sorry wifi-nya agak-agak lemot nih. Malah. Oh makasih yang udah tap layar ya. Jangan lupa. Bener ada yang tap layar. Makasih yang udah tap layar. Iya makasih juga yang udah ngasih gift guys. Iya makasih giftnya ya. Makasih Bunganya. Oke nih kita udah ada pertanyaan pertama. Dapat ide konten dari mana sih? Oh kalau misalnya aku dapat ide kontennya itu biasanya dari ya real life experience yang aku experience sehari-hari gitu. Kayak misalnya contoh waktu zaman jadi guru itu kan konten awal-awal aku mostly ya ini guys kayak ya udah keseharian gue sebagai guru kayak gimana. Makanya begitu udah nganggur saya bikin keseharian pengangguran saya seperti apa. Walah, gitu kan. Itu ya. Iya. Nah terus sekarang bikin konten juga ya tentang ya bagaimana caranya menikmati hidup setelah menjadi konten creator ya, setelah pengangguran seperti itu. Kalau misalnya kalau gue pribadi sih biasanya dari pengalaman sehari-hari. Pengalaman sehari-hari ya. Jadi sharing your experience. Exactly. Nah nextnya tuh ada pertanyaan momen terkocak pada saat ngonten. Momen terkocak pada saat ngonten adalah ini baru kejadian hari ini. Tadi kan nanya sama orang agensinya kan, bang kenapa ngundang gua bang? Kan gua waktu itu kan istilahnya CEO of pengangguran gitu kan. Dia bilang, enggak bang, kalau menurut gua kalau misalnya dari karir lu yang masuk. Gua langsung kayak itu lucu sih buat gua. Kan. Topiknya kan tentang karir kan. Karir hari ini topiknya. Ya, kalau misalnya dipikir-pikir bener juga sih. Lu mulai punya karir pada saat lu dipecat. Damn. Bener lagi. Lu punya karir pada saat lu dipecat. Karena lagi. sebelum itu kan maksudnya ya tetap ada karir dong. Karena tetap ya maksudnya ya there was a career gitu kan. But it's not like something yang bisa lu kasih tahu ke orang-orang bagaimana cara kerjanya kayak gitu. Iya lagi. Bener kan? Pada saat dipecat tuh malah punya pekerjaan. Iya lagi. Oke. Kita berarti udahan nih Q&A-nya, live Q&A-nya dan kita udah siapin beberapa pertanyaan penutup untuk Kak Fayat. Salah satunya adalah apa pesan Kak Fayat untuk para millennials dan Gen Z yang masih menentukan karirnya? Kalau misalnya dari gue pribadi sih ya, jalanin dulu aja. Kita nggak pernah tahu. Yang menurut gue yang nomor satu sangat resonate with me itu adalah kadang yang lu pengenin dari dulu itu belum tentu apa yang lu bener-bener pengen. Wow. Sometimes what you are good at sama what you do for a living tuh sebenarnya tuh nggak perlu collide, ngerti nggak sih? Ngerti nggak? Jadi apa yang lu jago sama cara lu menghasilkan uang itu sebenarnya nggak harus bareng-bareng gitu loh. Lu misalnya nih, let's say, nih orang misalnya jago apa nih? Jago main basket misalnya, kan nggak harus jadi pemain basket. Dia tetap bisa main basket sebagai hobi. Tapi lu mencari misalnya nih, ternyata cara gua untuk menghasilkan uang tuh lebih mudah di sini gitu. Bisa aja lu tetap misalnya jadi karyawan tapi tetap main basket gitu. Betul. Kayak misalnya gue pribadi, gue dari dulu mikir, kayaknya gue tuh cocoknya jadi guru deh. Toh gue bisanya ini, gue bisa ngajar, gue ngerti subjek yang gue ajar itu apa. Tapi ternyata yang gue mimpikan itu bukan takdir gue gitu kan. Toh ternyata cara gue menghasilkan istilahnya penghasilan gue sekarang kan juga istilahnya bukan dari situ, tapi dari tempat yang lain. Sometimes what you're good at is not what you do for a living. Berarti emang gak harus disatuin lah ya. Betul. Justru kadang kalau misalnya disatuin malah jadi kalau burn out apa yang lo suka jadi bisa lo benci. Jadi ada apa? Imposter syndrome. Mikir kayak kok gue kayak gak good enough di sini ya. Tapi kan gue ngelakuin ini gue ngelakuin ini for a living. Bener. Maybe what you're good at is not what you do for a living. Itu maksud gue gitu. Itu yang at least gue rasain. Gitu. Sangat deep ya. Sangat deep. Bagus untuk penutup ya. Tolong Bagus ya. untuk Nanti penutup. coach tolong editornya ya. Enggak, ini kan live ya, ini live bukan podcast ya. Oke, nextnya apa sih harapan lo buat para content creator baru di luar sana? Para content creator jangan terlalu sering ngepost ya. Nanti kita susah FVP-nya. Kita turun ya. Kita kan content creator agak lama nih. Ya, udah mulai udah berumur nih. Ya. Kalau kalian sering ngepost, kita nggak FVP dong. Jangan terlalu sering. Enggak, tapi kita bisa collab sama mereka. Dia smart move. Eksploitasi. Iya.
Pedap. Iya. Kadang, tapi kalau on serious note, don't take it too seriously, chill aja. Kita yang aplikasinya belum kemana-mana juga kok. Istilah kan, maksudnya aplikasinya masih ada gitu. Dan pasti selalu bakal ada apa ya istilahnya ya? Bakal selalu ada panggung lah buat kita semua gitu kan. Selama kita memberikan konten yang baik dan bagus. Benar, dan bermanfaat ya, bermanfaat. Betul. Oke. Nah, kita nih masih ada nih kita live Q&A lagi karena ngulur waktu. Oke. Parah banget. Agensinya ngambek no. Dibacain. Nah, ini ada pertanyaan dari masa sih? Username-nya masa sih nih? Project. Kak, kalau aku mau konten tapi aku suka nggak pede, aku harus gimana ya Kak? Coba Kak Foni gimana Kak Foni? Lah jadi gua kan lu kan pede banget, kan lu kan pede banget Pon. Wah, gua nggak sepede lo lah. Apaan kita sih? lempar-lemparan. Gak ada. Lu menurut lu gimana Pon? Kalau misalnya kalau nggak pede, jujur. Kak Foni rahasia pedenya apa sih? Kok ini jadi balik sih? Saya pegang dong. Oh iya. Saya pegang. Kalau gue sih dulu juga nggak pede ya, tapi seiring berjalannya waktu dan seiring karena gue dulu gue sekarang masih kerja sebagai content creator. Enggak, ini pada spam komen auk. Itu kontennya Poni yang lama guys. Makasih ya udah komen, sedangkan mereka komen ya tetap layar. Nah kalau gue sih biar pede itu by doing sih, learning by doing. Jadi kayak ya mau gimana, kayak ini kan kerjaan kita dan kayak mau gimana lagi tetap harus be professional gitu. Kadang kan kalau sama brand masa lu mau tetap malu-malu gitu kan. Jadi kayak push the limit sih. Awal-awal it's not easy juga buat gue. Jadi kayak gitu. What can I say? Bro? Kalau dari lo nih gimana nih? Bentar. Kak, ini saya mau jawab pertanyaan auk-auk apa gimana Kak? Isinya spam auk-auknya dia semua ini. Walah. Oh ini ada pertanyaan dari apa? Ahmad Sasi. Sekarang project modif motor apa Bang? Wah. Aduh, mau dibocorin juga nih. Jadi terakhir tuh gue tuh sempat ngambil motor dari Taiwan namanya Kymco. Warnanya biru-biru juga tuh guys. Kalau misalnya Blue Experience mau tempel juga boleh. Saya sih tidak menolak ya. Nempel bisa ini ya tulisannya Harta Tata Blue. Kalau nggak tumbler taruh di motor juga lucu nih. Di dashboard. Iya tuh lucu juga nih. Kymco guys, terakhir kali motor yang diambil Kymco. Itu berapa nominal boleh tahu gak sih? Loki murah. Oh iya. Itu tuh gue beli bahannya di Bandung waktu itu 4 juta. Terus total modifikasinya cuma 5 juta. Jadi masih 9 juta terus kayak udah keren gitu. Bunyinya juga udah skibidi. Looks sexy. Oke, next ada pertanyaan dari Ria nih. Gimana caranya tahu konten yang sesuai sama kita? Kalau gua sih nyobain semuanya. Kalau lu gimana? Gue juga nyobain semuanya sih. Iya kan, nyobain semuanya. Oh ini mana yang FVP nih? Oh berarti itu yang kita bikin terus gitu kan. Pokoknya udah sampai overuse sudah pada kesel, baru kita ganti niche lain. Oh iya, gitu. iya juga ya. Oh enggak, gue tuh dulu ini ngikutin tren. Jadi kayak apa yang lagi trending, sound yang pakai sound gitu terus ada teks-teksnya gitu. Itu dulu konten gue awal-awal. Sama. Ya kan? Justru malah itu gue konten gue sekarang. Tapi sebenarnya pada akhirnya kan kita kan harus tetap nyobain tren semuanya sampai kita nemu niche gue yang mana nih. Iya. Jadi kita tetap nggak istilahnya apa ya? Jangan dependent ke trennya guys. Be the trend. Yeah. Be the trend. Itu. Nah ini ada nextnya pertanyaan lagi. Ada rencana apa kalau konten? Ada rencana apa kalau konten ke depannya? Ada rencana konten collab ke depannya ada nggak? Kalau gue pribadi sih masih nggak ada. Dengar-dengar Poni mau collab sama Nicholas Saputra ya? Dengar-dengar ya? Tolong dong Blue tolong Blue realisasikan mimpi Poni. Kan kalau kamu lagi nontonnya di rumah tunggu aku pulang ya. Gue takut di blacklist sumpah sama dia. Enggak, gue bercanda ya Bang. Ntar Blue mau nge-hire Nicholas Saputra. Ini siapa hostnya? Poni. Bercanda ya Bang, PR-nya Niksap. Sorry. Bercanda doang kok. Gue gak stalker. Oke, nih kita ada apa nih? Semakin bertumbuhnya kita menjadi dewasa, tentu kebutuhan finansial kita juga semakin banyak, makanya kita tuh perlu disiplin dan lakukan budgeting supaya bisa menabung dan darurat untuk berbagai tujuan finansial. Tapi masalahnya menabung itu tuh belum jadi kebiasaan untuk sebagian orang ya, dan rasanya tidak menyenangkan. Kayak apa sih nabung dikit gitu, nabung. Nah bagi tips dong supaya nabung itu menjadi sebuah kebiasaan baik yang menyenangkan, gimana? Kalau misalnya dari gue pribadi sih ya, kalian tahu lah jawabannya apa. Pakai Blue Saving. Terus kalau untuk jangka panjang bisa ke Blue Deposit. Wah bener banget tuh, bener banget. Wah,
Itu tumbler lu kalau boleh tahu dari mana? Bagus banget bro. Dari Blue juga. Ah. Ini serius bener nggak dikasih? Gak tau, gue gak tahu tuh tanya orang dulu kan ntar ya. Manajemen, ini dikasih kan ke ininya, ke Blue Experience-nya. Oke, gue sekali lagi tidak capek-capek gue mengingatkan kalian untuk jangan lupa ya untuk buka rekeningnya Blue, pakai kode Blue Experience supaya prosesnya lebih cepat dan rekeningnya langsung jadi. Karena lumayan banget, untungnya banyak banget, ada Blue Saving, Blue Deposit. Gue juga ntar abis ini gue bakal langsung buka rekening Blue. Nah, hari ini tuh ada banyak banget promo Blue Day Cashback karena lagi ulang tahun yang ketiga dengan 333.000 cuma sampai hari ini aja. Buat sobat Blue yang udah join live juga pengen ingetin lagi untuk stay tune sampai akhir karena ada Blue Quiz yang jawabannya tersebar di sepanjang live ini dan akan ada reward special buat kalian yang berhasil menjawab dengan benar semua pertanyaannya. Rewardsnya ada. Mau lu yang baca nggak nih? Apa aja? Nih. 1. Kartu flash Blue Special Edition. Nah, 2. Terus ada jam tangan Blue Experience Special Edition. 3. Ada Blue Merch Special Edition. 4. Tiket Blue Experience Onsite Jakarta dengan special speakernya yaitu Kunto Aji dan masih banyak reward seru lainnya. Demi apa sih? Ini Blue Experience saya nggak diundang juga tuh. Wah. Saya diundang lagi dong. Saya Gila. jadi pencinta Blue banget nih. Blue banget nih. Aku cinta Blue Experience. Aku juga cinta Blue Experience. Oke. Nah, teman-teman juga bisa buka web browser masing-masing dan insert link Blue Quiz yaitu di blue.id/bluexpquiz1 atau kalian bisa langsung aja cek link Blue Quiz di website blueexperience.id atau gampangnya bisa langsung cek ke Instagramnya @blue_by_bca_digital. Nah, buat sobat Blue juga bisa dapat tiket onsite Bandung, Jogja dan Jakarta. Ntar ada aku lagi di sana. Dan kalian bisa menyelesaikan Blue Mission. Caranya gampang banget. Sobat Blue bisa melakukan 3 kali in-app payment di Blue aplikasi partner seperti Blibli, Kopi Kenangan, CGV, Moduit, Fantastic dan berbagai partner in-app Blue lainnya. Buat detailnya bisa langsung cek ke websitenya blueexperience.id. Itu. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara ya ternyata ya. Tak terasa sekali 1 jam ini sudah selesai. Nah, terakhir nih buat Kak Fayat, apa sih tips menentukan career path untuk teman-teman semua yang sedang menonton agar semakin yakin terhadap pilihannya yang ada? Ada 2 kata, kenapa harus 2 kata ya? Ada 2 kata nggak untuk millennials dan Gen Z yang sedang galau memilih career path? Paham. Kak Fayat, kata-kata hari ini. Tapi kalau misalnya menurut gue paling 2 kata. Ini serius 2 kata. Iya, kenapa 2 kata ya? Cuma ada lebih ya. Lebih ya. Saya nih, kalau dari gue sih make mistakes. Make mistake. Buatlah kesalahan. Karena waktu pada saat misalnya masih muda itu waktu yang paling tepat untuk melakukan kesalahan. Kayak gue pribadi nih belajar dari kesalahan gue. Dipecat, jadi punya karir lagi. Gitu. Dipecat membangun karir. Membuat salah, jadi sukses. When life give you lemon, you get 1.5 million followers. On TikTok. Nah ini masuk terus. Looks maxing. Oke lah. Nah ini nih. Terima kasih banyak Fayat aka Asam Lambung atas pengalaman dan ceritanya seru banget. Dan gue yakin para sobat Bu yang nonton juga semakin terinspirasi ya. Jawab di kolom komentar iya. Untuk mengejar karir impian mereka. Nah sekarang kita tuh harus pamit dulu. Tapi sobat Bu jangan khawatir karena kita akan lanjut besok siang dengan pembahasan seputar pertemanan dengan narasumber yang super keren yaitu Kak Johan Sture ya. Belum kenalan, ntar kita kenalan. Ya. Kak Lutfi Alfiansyah dan Guf Perdana. Jadi thank you so much sobat Bu yang udah nonton. See you besok sama aku lagi jam 12 sampai jam 1. Thank you. Happy birthday Blue. Happy birthday Blue. Thank you Fayat. See you. Oke.